Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Andes Helenelis, MPD, dan teman-teman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Mario dengan NIM 23121557. Saya berniat untuk membuat video pembelajaran ini yang berjudul materi konsep dasar perencanaan pendidikan. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dasar perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan saya jelaskan ialah sebuah proses sistematis dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, melibatkan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor yang saling terkait sehingga pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Ya, seperti itu intinya. Pendidikan itu hingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lanjut ke bagian manfaat perencanaan pendidikan. Di sini manfaat perencanaan pendidikan ada 8. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, arah kegiatan. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Lanjut yang keempat, pendanaan. Yang kelima, standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang keenam, pemulihan alternatif terbaik. Yang ketujuh, penyusunan skala prioritas. Yang kedelapan, dan tentunya yang terakhir ialah penghematan sumber daya. Kemudian di sini saya lanjut beralih ke tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan itu salah satunya di sini ada 4 poin ya. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya. Yang dimaksud mengoptimalkan sumber daya di sini ialah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Contoh sumber daya yang ada itu seperti tenaga pengajar, anggaran, fasilitas, dan waktu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan ini menjamin bahwa pendidikan yang diberikan memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Lanjut yang poin yang ketiga, yakni mencapai tujuan pendidikan. Mencapai tujuan pendidikan ini ialah memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara optimal. Yang terakhir, menyusun program yang efektif. Menyusun program yang efektif di sini dijelaskan bahwa membangun program pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Ya, tentunya dalam pendidikan itu harus ada program yang sesuai dengan kebutuhan para pelajar gitu ya. Seperti ya intinya dengan efektif dan efisien seperti itu. Terus lanjut ke tema selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan pendidikan itu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Setiap kegiatan perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Jadi setiap kegiatan itu harus ada yang ditentukan, harus ada suatu tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, dari prinsip perencanaan pendidikan itu sendiri ialah komprehensif. Komprehensif ini melibatkan semua aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, hingga pengelolaan sekolah.
Ya, saya ulangi lagi, komprehensif itu melibatkan semua aspek pendidikan, dari kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi hingga pengelolaan sekolah. Yang prinsip yang ketiga itu fleksibel. Fleksibel, rencana pendidikan harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Ya. Poin yang keempat itu dari prinsip perencanaan pendidikan ialah partisipatif. Partisipatif ini dijelaskan di sini ialah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan. Contoh seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi dalam dunia pendidikan, dalam perencanaan pendidikan itu semua kalangan itu harus partisipatif, harus ikut serta dalam pendidikan. Ya, yang disebutkan tadi contohnya seperti guru, siswa, orang tua maupun masyarakat. Yang terakhir, prinsip yang terakhir dari perencanaan pendidikan adalah berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan ini dijelaskan bahwa perencanaan pendidikan harus bersifat berkelanjutan dan terus dievaluasi untuk perbaikan. Jadi kan dalam dunia, poin ke prinsip perencanaan pendidikan, poin ke 4 ya. Saya ulangi, prinsip perencanaan pendidikan itu salah satunya partisipatif, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi dalam pendidikan itu harus partisipatif, semua harus ikut campur dalam mengajar anak-anak, baik dari kalangan guru, siswa, orang tua, dan masyarakatnya itu sendiri. Ya, intinya semua harus bisa merangkul untuk memberi arahan kepada siswa, seperti itu. Terus kemudian yang berkelanjutan, yang ke-5 yaitu berkelanjutan dalam prinsip perencanaan pendidikan itu perencanaan pendidikan harus bersifat berkelanjutan dan terus dievaluasi untuk perbaikan. Ya, intinya sifat dari pendidikan itu harus ditindaklanjuti gitu, karena kan seiring berjalannya waktu itu pendidikan akan ada yang berubah, jadi kita harus bisa mengevaluasi untuk perbaikan kedepannya ya. Jadi gitu. Kemudian kita beralih ke tema komponen perencanaan pendidikan. Jadi ada beberapa komponen dalam perencanaan pendidikan. Komponen-komponennya itu di sini ada beberapa ya, ada 7 komponen perencanaan pendidikan. Yang pertama itu kurikulum. Di sini kurikulum dijelaskan bahwa rencana pembelajaran yang mencakup materi pelajaran, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Ya, selain itu dalam kurikulum itu kita harus mengetahui materi apa yang akan kita ajarkan gitu, bagaimana materi yang disusun dan disampaikan itu seperti apa. Intinya dalam kurikulum itu harus ada yang kita iniin ya. Terus ada juga sumber belajar, apa saja sih sumber belajar yang akan digunakan gitu, apa aja, seperti contoh buku, media digital, seperti itu ya. Kemudian praktek juga harus ada itu dalam kurikulum, karena dalam praktek itu praktek itu sangat penting dalam sebuah pembelajaran, karena praktek itu langsung terjun gitu kan, langsung mempraktekkan, langsung ini apa sih namanya ya, intinya langsung bisa dipraktekkan gitu ya, langsung tahu bagaimana caranya kita
bakalan mengerjakan sesuatu gitu. Terus ada juga penilaian terhadap kurikulumnya itu seperti apa. Jadi kita harus tahu ya bagaimana cara mengukur pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri, terus jenis penilaiannya itu apa, tes atau tugas, dan instrumen penilaiannya itu gitu kan. Terus lanjut yang kedua, personalia. Personalia di sini dijelaskan personalia ialah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai gitu. Personalia gitu tadi kan, tenaga pendidik dan kependidikan. Intinya dalam dunia pendidikan itu harus ada tenaga pendidik yang berkualitas, harus ada tenaga pendidik yang sesuai standar gitu, yang entah itu lulusan tinggi, intinya yang berkualitas lah sebagai tenaga pendidik, agar mencontohkan kepada para siswa, mengajarkan kepada para murid bagaimana ilmu itu diterapkan, bagaimana ilmu itu disampaikan ya, seperti itu mungkin ya. Ya, tadi saya jelaskan tentang personalia. Kemudian tentang fasilitas. Yang ketiga, fasilitas ya. Fasilitas ini mencakup sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajarannya itu. Jadi fasilitas itu sangat penting sekali dalam pendidikan ya. Seperti gedung sekolah ada sarana dan prasarana itu. Sarana itu suatu bentuk benda yang langsung digunakan gitu, seperti buku tulis, intinya dalam jangka pendek gitu ya. Ya, fasilitas seperti sarana itu dalam jangka pendek, digunakan dalam jangka pendek, seperti buku, pulpen, dan lain-lain, media pembelajaran yang lain-lain. Dan juga ada prasarana ya. Prasarana itu media yang ikut serta juga gitu dalam pembelajarannya. Sangat penting sekali sarana dan prasarana dalam pendidikan seperti itu. Terus yang keempat ya, saya contohkan dulu seperti gedung sekolah tadi tuh, fasilitas tuh seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajarannya. Yang keempat, anggaran. Anggaran ini dana yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan. Jadi diperlukan dana untuk membiayai semua kepentingan pendidikan, kepentingan mendidik ya. Intinya anggaran ya. Ya, seperti beberapa intinya definisi dari anggaran dana ini, beberapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pembelajaran tersebut. Kita harus menentukan berapa biaya yang akan kita gunakan gitu, harus bisa menganalisis. Terus meliputi biaya untuk membeli bahan ajar, alat peraga, dan biaya operasional lainnya. Contoh, anggaran untuk membeli buku, teks, alat peraga, dan biaya listrik untuk penggunaan komputer. Jadi gitu, anggaran itu sangat penting sekali untuk media pembelajaran. Nah, yang terakhir yang kelima ya, waktu. Jadi dari waktu ini jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan. Jadi harus ada jadwal dalam melaksanakan kegiatan gitu. Dalam kegiatan itu harus ada jadwalnya, harus menentukan biar tahu apa saja kegiatan apa saja di jam ini, hari ini, di jam ini, jam itu, sore misalkan gitu ya. Intinya harus tahu waktu, harus dijadwalkan untuk semua kegiatan, entah itu kegiatan eskul, kegiatan marawis, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir dari komponen perencanaan pendidikan itu ada organisasi ya, ada organisasi. Organisasi itu adalah struktur organisasi sekolah yang efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan itu organisasi itu diperlukan ya. Jadi yang ada di SMA atau SMP seperti organisasi OSIS gitu kan. OSIS dan anggota-anggota yang lainnya. Gitu. Ya, organisasi dalam perencanaan pendidikan itu sangat penting.
Jadi organisasi bagaimana sih mengatur pelaksanaan program pembelajaran, meliputi jadwal pembelajaran, alokasi waktu, penggunaan ruang kelas, dan koordinasi dengan pihak terkait. Intinya itu organisasi berkaitan sekali dengan manajemen organisasi. Yang contoh organisasi, jadwal pelajaran harian, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan pengaturan penggunaan laboratorium, seperti itu. Ya, yang kemudian yang terakhir saya simpulkan saja dari penjelasan saya tadi. Saya bacakan dari kesimpulan materi yang saya jelaskan itu adalah perencanaan pendidikan adalah proses yang kompleks dan terus berkembang. Namun, dalam pemahaman yang baik tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, kita dapat menyusun rencana pendidikan yang efektif dan berkualitas. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan saya, dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dimintai mohon maaf kepada yang menyimak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye guys.